the glory era of Kazakhstan is gitu ya. Soviet. Was under Soviet era. Kemudian yang kedua, yang mana yang lebih demokratis? 1 periode 7 tahun atau 2 periode 5 tahun? Yang tidak demokratis 3 periode. Setuju. Karena kan upaya kita mempertahankan 2 periode 5 tahun itu sebagai masterpiece demokrasi dan reformasi kita, tidak ada jalan lain. Kalau aku tentu waktu itu ya pro dekret ya. Hah? Gimana tuh Bang? Nah, coba. Abang sempat nyinggung soal economic reform ya. Kita tahu economic reform ya. Di Soviet dan Rusia, misalnya yang Rusia ya sekarang kan ada nama macam Abramovich gitu, beli Chelsea gitu kan. Itu kan di Rusia ya kan, dan dia berada di bawah Putin, menjadi kaki-kakinya Putin yang kemudian memperkuat kekuasaan Putin di Rusia karena ini mau bicara oligarki ekonomi ini ya. Karena jangan contohnya Indonesia. Contohnya Rusia aja. Contohnya Rusia aja biar mempermudah Pak yang mulia ini kan. Ya kan, kaki-kaki ekonomi karena basisnya ekstraktif. Ya mau nggak mau ada orang-orangnya Putin, orang-orangnya kekuasaan ini di Rusia gitu yang kemudian diberikan hak-hak khusus untuk mengeksplorasi kekayaan alam dan kekuatannya dikonsesi. Nah, kalau di Kazakhstan sendiri gimana, Bang? Ya, aku misalnya kayak kita periksa majalah ya. Kita periksa majalah seperti Forbes gitu ya. Ya ada 50 orang terkaya gitu kan. Masuk. Dan itu dekat dengan penguasa. Di dekat sebagian besar ada dekat dengan penguasa di sana. Ya itu kan udah dijelaskan oleh George Mitchell kan. Apapun organisasinya itu pasti akan ada hukum besi itu terjadi kan. Nah, tapi termasuk di total politik di ini. Reformnya ini. Di total politik kan elitnya tetap ada kan. Ini kan oligarki berdua ini. Ini oligarki total politik. Kasih contoh lebih lokal lagi. Kena pulang kita nih. Enggak, maksudnya poinnya reformnya sejauh mana Bang, gitu. Pertama kan 30 tahun menurut aku itu yang menarik. Nah, ini perlu riset ini juga buat para peneliti bagus banget menurut aku. Tadi seperti untuk meneliti bagaimana transisi dan konsolidasi demokrasi pasca Soviet, dan ini juga bagaimana mekanisme pasar terbentuk pasca, di mana negara negara tidak lagi masuk ke sana. Nah, aku tadi ngasih contoh, bahkan ada aku sering membuat diskusi-diskusi, aku catat gitu ya. Salah satu misalnya kayak begini, yang tadi yang 90.000 bayar 90.000 rupiah saja, sejenis BPJS kesehatan itu, aku tanya pada dia, di masa yang lalu itu tidak perlu bayar. Di masa Soviet, bahkan masa Stalin yang di masa Stalin menakutkan yang menakutkan itu pun tidak bayar. Tapi mati dibunuh. Tapi semua kekayaanmu milik negara. Tapi kami milik negara. Jadi semuanya tuh gratis, semuanya serba gratis. Nah, ini kalau dengan pernyataan seperti, jadi generasi yang Soviet itu masih ada. Ada generasi baru yang sekarang tumbuh. Yang aku bilang tadi, salah satunya adalah yang sutradara yang usia 25 tahun, dia sudah berani membongkar Stalinisme melalui film, yaitu masa di mana kelaparan akibat terjadi nasionalisasi terhadap semua kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, sekarang generasi lama itu masih ada. Dan generasi lama itu masih menganggap the glory era of Kazakhstan is gitu ya. Soviet. Was under Soviet era gitu. Oh, ini generasi. Jadi enakan zaman kuto ini masih ada juga di situ. Jadi karena ini kan negara, ini baru 30 tahun merdeka. Jadi generasi sebelumnya dengan generasi baru itu sekarang masih ada di dalam dan masih sangat menentukan. Yang lama dan baru. Dan ini yang menarik menurut aku, kalau juga mau diriset juga ini, di sini kan masih begitu. Elitnya apalagi kan? Elitnya masih kayak gitu. Dan kemudian yang generasi ini ya itu generasi itu tadi yang masih enak zaman yang lalu itu masih ada. Nah, jadi maksud aku ini memang kalau bicara tentang reformasi ekonomi, problemnya menurut aku nih ya, bukan menurut mereka, bahwa mekanisme pasar tuh tampaknya masih tipis menjadi bagian dari kegiatan. Karena memang ruang pasar malah sempit dari situ. Baru kan ini, baru merdeka 30. Jadi kalau mau ditanya kalau ditanya apakah mekanisme pasar di Indonesia
dibandingkan dengan di sana, menurut aku di sini mekanisme pasarnya sudah lebih jauh, lebih maju, matang ya, lebih matang dibandingkan dengan di sana. Karena kan di sini 77 tahun merdeka, walaupun jungkir balik kan ya, ada masa di mana om-om kita ini di demokrasi liberal Iya, top. Diskusi terus. diskusi terus. Iya. Tapi nggak mampu memobilisasi kan. Iya. Yang mobilisasi Ini nih. ini Mobilisasi. kalau ini kan subkultur. Ya. Subkultur politik. Eji. Kalau anak sekarang Sama sekarang ini kan total politik, subkultur politik juga. Nah, jadi mekanisme pasarnya menurut aku masih baru karena baru 30 tahun, jadi masih tipis. Nah, tetapi memang pertanyaannya adalah kalau kita mau dengan sistem demokrasi, tadi kita mengatakan ada oligarki dan itu adalah hukum besi. Ada organisasi apapun namanya tetap ada elit. Total politik ada. Ini adalah oligarki. Kalau Jeffrey Winters itu bilang bahwa demokrasi itu justru promote oligarki katanya kan. Nah, itu menarik. Ya, dia bilang gitu. Tapi kan demokrasi juga bisa menyediakan regulasi untuk mengaturnya. Ya, kan seperti kita bilang tadi, kalau kita sederhanakan, sistem demokrasi ada 3 kan, lembaga demokrasi, regulasi demokrasi, dan habitus demokrasi. Jadi kalau di dalam lembaga demokrasi, lembaga pasar ternyata tidak bagus, kita buat regulasinya. Nah, jadi artinya oligarki itu mesti bisa mengatur kelembagaan ini, bahkan juga bisa mengatur habitus apa yang pas. Nah, di sini kan masih bertengkar juga. Di sana juga bertengkar juga. Apakah total politik itu bagian dari habitus demokrasi ataukah pendukung oligarki? Kita sih lebih enak yang kedua ya. Jadi proses itu berjalan. Tapi kalau misalnya ditanya bagaimana proses demokratisasi di Indonesia dengan di sana, itu memang masih bisa dibandingkan. Misalnya kalau aku tanya, di sana kalau mengubah konstitusi pakai referendum, nanya rakyat. Di sini dengan MPR. Terus kalau aku tanya sama Budi, apa kamu sama Ari, kalau yang mana yang lebih demokratis? Mengubah dengan referendum atau mengubah melalui MPR? Ya, kita serahkan majelis syuro aja. Saya kayak gitu. Kemudian yang kedua, yang mana yang lebih demokratis? 1 periode 7 tahun atau 2 periode 5 tahun? Yang tidak demokratis 3 periode. Setuju? Karena kan setuju. Iya dong. Nggak mungkin nggak. Karena kan kita ngapain kita dulu berjuang di 3 tahun dalam penjara baru-baru, dibuang ke Nusa Kambangan. Terus yang dikritik adalah yaitu Soeharto berkuasa selama 32 tahun dan kita mengamandemen 1945, masterpiece-nya yang kita kejar hanya 1. Paling tidak kalau semuanya dibuang, 1 yaitu adalah pembatasan masa jabatan presiden. 2 periode dan 1 periode 5 tahun. Jadi itu bukan saja kita harus bela sampai titik darah penghabisan, kalau perlu total politik turun ke jalan kalau sampai ada 3 periode. Dan siap dan yang mulia Duta Besar Fajrul Rahman siap melanjutkan 3 tahun lagi di Nusa Kambangan untuk membela. Hidup. Yang mulia Duta Besar Fajrul Rahman 3 periode. Ya itu. Kalau jadi dubes 3 periode enggak apa-apa. 5 pun enggak apa-apa. Jadi kalau menurut aku udah selesai. Soal apa? Jadi apa itu ya masterpiece perjuangan reformasi dan demokrasi kita itu ya 2 periode. Di luar itu sudah itu harus dilawan. Tidak konstitusional. Kalau perpanjangan, Bang? Juga tidak bisa. Ngapain? Kan juga kalau perpanjangan tetap harus mengubah konstitusi kan? Dan kita tetap bertahan bahwa itu 2 periode. Nggak ada alasan kan untuk memperpanjang ini. Apa alasannya mau memperpanjang? Alasan sekarang? Nggak ada. Ekonomi? Nggak ada, nggak cukup. Resesi? Nggak cukup. Nah itu kan bagian misalnya ada resesi, ada ini, ya itu udah bagian dari kalau lu sudah mengambil 2 periode ya sudah selesai. Mau ada di dalam nanti ada yang bilang ini kelihatannya gua ketika jadi presiden gua agak panuan nih, perlu ditambah supaya tidak berpanu lagi, ya direpot kan. Semua orang bisa melakukan itu. Dan itu kan yang terjadi di negara-negara yang rada-rada aneh-aneh itu. Tiba-tiba bikin alasan ini itulah supaya panjang ini segala macam. Kan dulu di zaman yang dulu kan begitu juga. Yang ketika 32 tahun berkuasa. Apa sih alasannya dia terus berkuasa? Tapi kan inspirasinya udah ada nih di zaman modern ini. Ada Cina, ada Rusia. Ya itu kan negara-negara totaliter.
Cina kan masih dengan sistem yang totaliter. Satu partai kan. Kalau Rusia itu bolak-balik tuh. Kadang jadi presiden, kadang jadi perdana menteri. Ya kan? Balik lagi nanti. Kayaknya rumah dinasnya nggak berubah itu kayaknya. Gua sini aja lah. Nah, jadi menurut gue, jadi selain kita membicarakan transisi dan konsolidasi demokrasi, memang harus memperhatikan tentang keunikan seperti itu. Tentu ada yang bilang bahwa 7 tahun 1 periode lebih bagus. Atau kalau orang Filipina bilang, kan setelah Marcos jatuh, dia langsung, oke, cukup 1 periode dan 6 tahun. Jadi semua negara yang mengalami post authoritarian rezim itu pasti berinovasi di masa jabatan ini ya. Ya. Semuanya termasuk Marcos di titik itulah di mana menurut aku kritik itu menjadi utama di dalam demokrasi. Tanpa kritik matilah itu yang namanya demokrasi. Kenapa? Karena kan selalu kita dihadapkan untuk mempertahankan pun kita tetap harus mengkritik kan. Kita harus tetap membangun kondisi kritis. Situasi kritisisme itu tetap pertahankan. Kenapa kita harus terus mempertahankan lembaga ini? Kenapa kita harus terus mempertahankan regulasi ini? Kenapa kita harus terus membangun habitus? Itu jadi problem kita. Misalnya kayak lembaga, kita yang masih belum puas apa coba? Misalnya kayak DPD. Kita kan pengennya itu betul-betul seperti senator di Amerika, sehingga dia bisa ikut dalam pembuatan budgeting, kemudian juga regulasi yang namanya undang-undang dan lain-lain. Kan ada 3 ya paling tidak mesti. Dan sampai sekarang kan belum sampai itu. Misalnya. Nah, itu yang mesti banyak. Tetapi paling tidak menurut aku upaya kita mempertahankan 1-2 periode 5 tahun itu sebagai masterpiece demokrasi dan reformasi kita tidak ada jalan lain. Harus dipertahankan sampai titik tidak ada penghabisan. At all cost. Total politik. Harus total kan? Ini for them selanjutnya ini. Iya, neo for them. Kalau Bang Fajrul mau jadi inisiator di sini pun kami sangat terbuka ya. Mumpung yang for them tahun 91 masih pada hidup. Iya kan? Ya kan ada Pak Marsilam, ada Rocky. Itu generasi pertama. Ya. Kalau aku kan masuk generasi kedua. Siapa aja tuh Bang? Kalau generasi pertama kan berarti ada Marsilam, ada Rahman Toleng, Gus Dur. Kemudian ada Rocky termuda mungkin. Waktu di generasi pertama. Itu termuda. Aisyikam tuh pertama juga. Aisyikam pertama, terus kemudian Arif Budiman, Johan Effendi itu generasi pertama. Generasi aku kedua, aku Ondos, yang lain-lain. Yang waktu itu ya sedikit berbeda juga memang ada perbedaan misalnya dalam kasus ketika kami menghadapi Gus Dur ya. Ada perbedaan. Gimana tuh? Pendapat Gus Dur kan simbol utamanya. Simbol, tapi kan ketika pas pada titik-titik terakhir itu kan yang jadi sedikit perbedaan apakah tentang dekret tentang dekret dan segala macam. Kalau aku tentu waktu itu ya pro dekret ya. Hah? Gimana tuh Bang? Ini gila post factum. Iya, ini gila ini. Iya, karena itu bagian dari upaya untuk menuntaskan transisi demokrasi. Waktu itu kan aku banyak belajar bahwa negara-negara ini agak penting. Kan ada upaya yang kita sebut sebagai afirmasi politik, di mana kita harus mengambil yang namanya demarkasi politik. Jadi yang mana yang kita sebut sebagai politik anti demokrasi, yang mana yang menopang demokrasi. Waktu itu kita bangun dengan garis reformasi itu. Jadi segala lembaga-lembaga yang terkait di masa lalu itu mesti mendapatkan dalam titik ini ada semacam punishment gitu ya. Jadi makanya kan ada di beberapa negara misalnya satu partai politik itu tidak boleh ikut dalam 1 atau 2 periode ketika upaya untuk membangun konsolidasi yang kayak Jerman misalnya kan. Nah, kalau itu kan kalau dalam kasus Jerman malah lebih ini kan, bahkan partainya dilarang, partai Nazi. Bahkan yang namanya Mein Kampf itu lu gak akan temukan di Berlin itu. Gue pernah datang ke Berlin ya, gue cari-cari. Sampai tahun 80-an sampai 2000-an tuh gak ada. Di Indonesia aja malah di toko buku. Gramedia segala macam ada ya. Lu bisa temukan. Di sana gak akan lu temukan tuh buku. Stensilannya pun kemudian organisasinya lu harus bubarin. Dan kemudian orang-orangnya kalaupun dia tidak mendapatkan hukuman karena misalnya ada kejahatan politik di masa lalu, dia tidak boleh
Di Cekoslovakia kan begitu, sampai yang bagian dari masa lalu sampai 2 periode tidak boleh ikut. Tapi itu yang harus dilakukan. Nah, menurut aku waktu itu bahwa itu adalah upaya bagian dekret yang dibuat oleh Pak Gus Dur, itu bagian dari upaya untuk menegaskan politik demokrasi dengan politik anti demokrasi. Kita bisa berdebat panjang soal itu, tapi aku berada dalam posisi mendukung itu. Nah, Dit, Menarik. kan poin dalam dekret itu apa aja poin-poin pentingnya? Poin-poin pentingnya pertama kalau tidak salah mengubarkan MPR DPR, ya kan, kemudian membekukan Partai Golkar, mengubarkan Partai Membekukan. Golkar. Ya, terus yang ketiga apa ya Bang? Yang ketiga pemilu dipercepat dalam 1 tahun. Yang menurut waktu itu memang perdebatan panjang. Aku sebenarnya secara ini lebih tertarik dengan pemilu dipercepat. Jadi memang waktu itu ada yang total ingin mendukung semuanya, ada yang menawarkan beberapa. Tapi Gus Dur kan mengambil keputusan untuk mengambil tiga-tiganya. Iya, tiga-tiganya. Itu berdebatan. Nah, dari yang 3 ini, Bang, kira-kira yang paling membuat Gus Dur terpelanting ini yang poin yang mana nih? Menurut Abang? 1 dan 2 udah jelas. Itu nanti dibuat buku khusus. Memoir. Iya, tapi memang pada waktu itu kan memang harus mengambil pilihan kan. Artinya kalau aku dengan tulisan-tulisan aku tentang itu kan ada di dalam di dalam demokrasi tanpa beberapa tulisan aku yang ada di Kompas atau beberapa media-media kan, kemudian kukumpulkan dalam Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat, dan kemudian juga di bahasa Inggris kan jadi Democracy Without the Democrat kayak gitu. Di situ aku mati-matian tuh mempertahankan tentang demarkasi politik demokrasi dan demarkasi politik anti demokrasi. Di mana aku akan melihat ini lembaga yang tidak demokratis. Kita akan pilah tuh lembaga-lembaga yang anti demokrasi yang di masa lalu kan ada yang kita bubarin juga. Regulasi misalnya 5 undang-undang partai politik. Itu kan kan kita sudah pastikan bahwa itu ada regulasi anti demokrasi. Yang tetap lanjut cuma tap MPR yang rame ini loh Bang. Soal PKI ini kan. Oke. Nah, di konstitusinya kita waktu itu memutuskan bahwa kalau seorang presiden bisa terus menerus kan, waktu di masa lalu itu, nah itu kita bilang itu juga tidak demokratis. Makanya itu bagian dari demarkasi politik demokrasi adalah kita masuk ke 2 periode dan 1 periode 5 tahun. Jadi kalau aku ditawarkan lagi misalnya kembali ke masa lalu itu, aku akan mengatakan itu wilayah sebelah, yaitu wilayah demokrasi politik anti demokrasi. Aku tegas itu. Makanya judul buku aku kan Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat. Kaum demokrat itu maksudnya aku waktu itu juga selain aku menghantam wilayah demokrasi lembaga anti demokrasi, regulasi anti demokrasi, aku juga menghantam perilaku orang-orang yang bisa berubah menjadi berpura-pura menjadi demokratis begitu. Makanya kan demokrasi tanpa kaum demokrat. Nah itu yang bermasalah kan. Tetapi aku dapat pelajaran baru sebenarnya di Kazakhstan. Makanya aku banyak dapat tulisan. Orang-orang yang hidup di masa transisi itu sebenarnya orang-orang dari yang lama itu. Agak mirip ya sama kita. Tapi aneh banget ya di Indonesia itu dulu kalau cerita Bang Fajrul Minecraft itu nggak ada di Berlin. Berarti buku komunis nggak boleh di sini, tapi buku fasis boleh. Tapi yang lucu juga ya di Kazakhstan, aku tidak lagi menemukan itu kitab-kitab kiri itu udah nggak ada. Nggak ada ya, udah manunggal ya, penunggal. Udah bahasa bangsa intro apa Bang? Introyeksi ke dalam. Nah, coba pertanyaannya adalah terutama bagian-bagian yang lampau. Tidak ada tuh. Kalau lu ke toko-toko buku, lu mau cari buku-buku kiri yang sekarang gampang sekali ditemukan ya. Kan banyak anak-anak muda kita yang sekarang yang margin kiri. Padahal ada. Kiri tanda tak mampu, Bang. Dan itu menjadi menarik karena mereka yang sekarang terlibat dalam proses transisi demokrasi di sana juga orang lama. Tapi partai lamanya itu sudah hilang. Tidak ada lagi kan partai yang berkaitan secara langsung dengan partai Soviet dulu, nggak ada. Dia membentuk partai baru. Walaupun masih ada kelompok lama yang mempertahankan partai itu sikap yang lama, walaupun dengan mengubah nama. Sekarang namanya Partai Rakyat Rajasthan. Ya, yang tadinya Partai Komunis. Tapi naik lumayan. Ya 10%, 6% sampai 10%. Tapi yang berkuasa di sana Partai OTAN. Sekarang namanya Partai Amanat.
Amanat kan sama dengan bahasa kita. Iya. Ini kayak inilah ya, kayak. Nah, cuma yang menarik kan omnonya ya situ ya. gitu, yang menarik adalah pemilihan presiden. Kenapa? Di sana tidak, kalau di sini kan aturannya didukung oleh partai dan 20%. Didukung oleh partai dan kumpulan partai kan. Kalau di sana mengajukan presiden cukup organisasi berbadan hukum, organisasi publik berbadan hukum. Mantap. Kayak gitu. Makanya kemarin ada 6 kan. Misalnya kayak presiden yang kemudian terpilih ini didukung oleh partainya plus beberapa. Yang lain ada yang didukung oleh asosiasi perempuan. Ada asosiasi begitu. Jadi di sana P2D bisa ngusung capres. Bisa. Dan cukup NU bisa, Bang. Dan itu cukup P2D deh. cukup tanda tangan dan KTP. Ya jadi kayak seperti usulan aku dulu, yaitu ada capres perseorangan. Jadi praktis di sana tuh sebenarnya capres perseorangan. Calon presiden perseorangan. Nggak ada 20% threshold Nggak gitu ada. Cuma ada itu ya pengumpulkan kartu tanda tangan dan kemudian KTP. Itu berapa persen ya? Nggak terlalu besar. Kemarin tuh aku lihat sekitar 150.000 tanda tangan. Ada berapa calon presiden? Kemarin 6. 2 perempuan. Wow. Yang menang dia dapat cukup besar sih 81%. Yang lain dapat 2%, 6%. Tetap satu putaran. Tetap satu putaran. Tetap satu putaran. Yang menang yang dukung partai juga kan? Yang didukung partai. Tapi menurut aku mereka betul-betul mengakui bahwa adalah hak dari 19 juta warga negara Kazakhstan untuk menjadi presiden. Itu kan dulu isu itu yang aku bawa waktu itu dengan Bang Wimar di dalam waktu itu acaranya dia. Kenapa katanya kamu pengen perjuangan itu? Aku bilang adalah hak politik dari setiap warga negara Indonesia, kan ada hak dipilih, hak memilih, termasuk kemudian hak menjadi presiden. Karena sebelum kami masuk ke Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan calon presiden independen, kami mulai kan dengan yang bupati, wali kota, gubernur, dan itu menang. Dan itu makanya sekarang kan orang boleh mau jadi bupati, wali kota, gubernur asal memenuhi syarat. Dan yang kedua waktu itu aku melakukan lagi perubahan di Mahkamah Konstitusi. Waktu itu berdasarkan berdasarkan jumlah perbedaannya waktu itu ada yang berdasarkan jumlah penduduk, ada yang cuma berdasarkan pemilih. Aku bilang nggak enak perseorangan. Kok kenapa kami berdasarkan populasi? Sementara partai kan berdasarkan jumlah pemilih. Nah akhirnya aku maju lagi ke Mahkamah Konstitusi, menang. Jadi sekarang orang jadi gubernur, wali kota, bupati itu boleh mengajukan atas nama perseorangan dengan cukup mengajukan KTP berdasarkan jumlah pemilih. Bukan jumlah penduduk. Bukan jumlah penduduk. Gede juga jasa Fajrul Rahman. Iya. Demokrasi Indonesia. Demokrasi calon presiden. Dan lebih dulu aku pernah ngomong sama Pak Jokowi, Pak, mohon maaf, yang lebih dulu menjadi calon presiden adalah saya, Pak. Tahun 2008. Dimas Fajrul. Fajrul. Nah itu, jadi kita sudah menang tuh di titik itu. Tinggal sekarang kemarin itu pas di Mahkamah Konstitusi kalah. Kita cuma didukung oleh 3 hakim Mahkamah Konstitusi, 5 menyatakan tidak. Untuk presiden. Untuk calon presiden independen. Terpaksalah karena di sana kan cuma 1 kali. Jalan berikutnya adalah amandemen. Itu. Nah ini aku minta pendapat kepada siapa saya harus mengadu Pak Total Politik supaya terjadi amandemen. Ya Pak Presiden lah. Udah partai dong. Kan Presiden bisa berkomunikasi Bang. Oh gitu. Dukung 8 partai koalisi. Nah, kalau aku ingin mengatakan bahwa, nah dulu kan salah satu di Mahkamah Konstitusi kan Rocky Gerung jadi ahli aku. Wah, Rocky loh memberikan pendapat kan. Lu bisa bayangkan kan? Dia ingin ya sampai sekarang lah. Kami kan sama-sama di Forum Demokrasi. Sama-sama PS. Agak dekat loh. Sampai sekarang dong. Dia kan Haji Rocky kan. Haji Rocky. Nah itu yang menarik menurut aku. Aku tidak ingin mengatakan bahwa perbandingan boleh dimaju atau tidak, tapi menurut aku upaya demokratisasi demokrasi itu adalah perjuangan tanpa akhir. Ujung-ujungnya kan bahkan kita belum banyak loh membicarakan misalnya hak kaum tertentu, hak para pembela semut misalnya belum kan. Nah itu kan demokrasi kan terus bergerak. Dan lembaga kan juga terus berubah, regulasi terus berubah. Siapa tahu nanti satu hari bilang, udah deh jangan hijau aja,
Kalau jalan kita ganti jadi kuning misalnya lampu lalu lintas. Boleh-boleh aja kan? Nah, itu tergantung dari perubahan apa kondisi situasi politik, ekonomi, budaya segala macam dan bisa kondisi berubah. sosial politik budaya masyarakat sekarang menuntut atau menuju ke calon independen di dunia. Iya. Nah, Medvedev itu jadi presiden di Rusia itu calon independen. Iya. Calon perseorangan loh. Tapi kemudian kan presiden itu presidennya Medvedev waktu itu dan kemudian perdana menterinya adalah Putin. Iya. Kemudian gantian. Iya. Ya jangan pakai itu dong. Jangan sampai juga nanti lampu merah nih berubah, masa merah berhenti. Aduh, ampun. Oke. Sekali lagi banyak disclaimer ya. Ayo kita dukung Haji Fajrul Rahman 3 periode. Dubes Kazakhstan. 3 periode. Ya, Tunggu Bang. yang penting buat aku kan gitu bahwa total politik adalah bagian dari perjalanan tanpa akhir loh dari demokratisasi demokrasi, yaitu perubahan terus-menerus di wilayah lembaga, perubahan terus-menerus di wilayah regulasi, dan perubahan terus-menerus di wilayah habitus demokrasi. Jadi ini tidak boleh berhenti sampai kiamat. Total politik. Amin. Ya. Sampai kiamat. Anda ini kan kiamat kita pasti mati dulu. Ya boleh berhenti. Ya, Coca, lo apa tadi mau tanya? Enggak udah. Terakhir. Abis dari Dubes nih apa plan Nah, nih, Bang? itu yang penting, Bang. Aduh itu Dubes sih ada Dubes itu tuh tergantung menteri luar negeri ganti. Pertanyaan lu salah. Presiden ganti semua ganti, enggak juga kan? ada bisa tidak. Jadi dia bisa Perlu ada appointee baru. Ada appointee baru, tapi umumnya misalnya kayak rata-rata itu 3 tahun sampai 4 tahun. Dan presiden berganti dia bisa ini. Kecuali kalau untuk tugas khusus. Misalnya kayak dulu Menteri Perdagangan siapa Lutfi? Dia cuma 3 bulan di Amerika. Terus kemudian dipanggil. Nah, kecuali total politik mengatakan mengirim surat dekret kepada saudara Fajrul Rahman untuk segera kembali ke Jakarta. Nah, itu kita karena kita menghormati total politik, jadi kita kembali ke Jakarta. Tapi Haji Fajrul. Lucu juga kalau pertarungan 2002 lapangan ini ada Fajrul Rahman di satu variabel ini kan mantap juga. Diskursus kita tuh nggak yang kodran kadrun cebang cebong gitu. Udahlah itu kan. ya itu polarisasi. tapi itu kan satu periode di dalam proses demokratisasi demokrasi. Iya. Nanti itu akan hilang. Kita mesti ada juga kadang-kadang seorang demokrat harus percaya juga bahwa waktu bisa menyembuhkan. Tapi betul kan? Iya, betul gitu ya. Terakhir, pertanyaan terakhir. Apa terakhir lagi? Bedanya Bipang sama kita. Apa jumpa lagi?